bohong nggak? 90. Saya tidak pernah tidak ngatakan 100, 90. 90. Iya, loh. Kita cross check lagi gitu loh. Ketika Mbak Alwi yang berkata atau memberikan sebuah kabar informasi, maka kita cross check. Ternyata itu bohong. Paham ya? Saya tidak mengatakan 100 loh ya, 90. Kalau Tuh. ada Habib ya dari Ya. kaum Habib lah, ya iklarnya udah Habib terus dia ngaku cucu Nabi, itu 100% bohong nggak? Kalau itu 100% itu 1000% bohong itu. Bukan 100 Hmm, lagi, 1000%. Begitu. Cobalah. tapi Kan seribu anehnya persen bohong. masih banyak sekelas apa ya, sekelas kiai-kiai atau ustadz yang percaya Kenapa? dengan habaib bahwa itu cucu Nabi. Itu mungkin dasar kitabnya apa emang nggak nyampe, apa gimana membaca kitabnya mereka Coba itu secara diulangi ilmiahnya, gimana apa gimana. memang nggak mau belajar apa gimana? Tidak mau belajar, tidak mau membaca dan mengkaji, itu saja. Karena termakan framing dulu gitu loh. Sehingga tidak takut teman-teman atau teman-teman santri itu mau membaca kitabnya nasab, kitab-kitab nasab ataupun kitab-kitab Ba'alwi. Makanya Iya, realistis masalahnya dan objektif. sekelas apa, sekelas Sekelas Ustadz siapa? Abdul Somad, ya kan, Ustadz Abdul Nah, tuh. Somad, Ustadz Adi Hidayat, Adi Hidayat itu kan udah LC semua ya, bahkan gelarnya Meskipun dulu mau LC, dibilang meskipun dokter. MPD, S berapapun itu, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan gelar, Pak. Jangan terpengaruh dengan gelar. Ketika otak di situ tidak bisa menerima realistis dan objektif, percuma gelar itu. Entah itu Kalau LC, SH Gus apapun, S Yahya, berapa tuh. kalau Gus Yahya itu Iya, Gus udah bisa sekalipun, dibilang. Gus sekalipun. Iya, Gus Enggak, sekalipun. maksudnya Gus, bukan maksudnya Gus Yahya itu udah dibilang ulama apa belum sih? Gus Yahya itu, Kenapa? Terus Gus Yahya itu Gus udah Yahya bisa dibilang apa? ulama belum ya? Sama begini Bang Langit. Rois Yam itu, Rois Am. Ya, begini Bang Langit, begini Bang Langit ya. Untuk dikatakan sebagai ulama, ulama itu kan jamak dari kata alim. Alim itu artinya orang yang berilmu. Maka setiap orang yang berilmu itu termasuk bagian ulama. Akan tetapi ya, ada koyitnya di situ. Ulama tersebut terpercaya atau tidak, kan gitu loh. Nah, terpercaya dan tidaknya seorang ulama itu tergantung bagaimana cara dia menyampaikan dakwahnya. Gitu loh. Apakah dakwah yang disampaikan itu bisa terkonfirmasi dengan data-data kitab-kitab ulama salaf maupun kholaf yang dia jadikan referensi dalam berdakwah, gitu loh. Kan begitu kalau bicara tentang ulama ya, gitu loh. Nah, kalau seumpamanya ada seorang ulama sekaligus muballigh, karena ulama itu pasti muballigh. Kalau muballigh belum tentu ulama, gitu loh. Ternyata kok tidak terkonfirmasi apa yang dia sampaikan. Nah, maka itu tidak termasuk ulama yang mausuk, yang fikoh, gitu loh. Gitu. Kalau bicara orang ini bisa dikatakan ulama apa tidak, gitu ya. Apa lagi kau langit? Bang langit. Siapa lagi yang mau dibawa? Ayo. Ulama mau pakai ulama siapa lagi? Kalau dibilang sebenarnya gelar ulama itu ada berapa tingkatan sih? Apa cuma satu aja? Ya tidak ada Man tingkatan alima ulama wa itu. amla. Tidak ada man Kan ada alima yang wa bilang amala bil ilm.
dengarkan dulu ya. Man alima wa amala bi ilmihi. Itu sebenarnya. Tuh. Paham ya? Man alima wa amala bi ilmihi. Paham ya? Tuh. Kalau hanya berilmu cuma tidak mampu mengamalkan ya percuma juga. Jadi orang berilmu di situ dituntut untuk beramal, untuk mengamalkan pengetahuannya. Begitu loh. Kalau ya hanya alim saja bisa berkata, hanya bisa baca kitab misalkan, ya tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupannya, ya percuma Pak. Tuh. Jadi jangan apa ya, jangan gampang-gampang. Oh, itu ulama karena dia bersorban atau berkopiah, terus langsung digelar ulama gitu. Tidak seperti itu konsepnya. Karena dia pakai jubah, pakai sorban, terus langsung oh itu ulama. Tidak seperti itu konsepnya. Betul, 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 betul. Apalagi gelarnya Alim udah wa bilang amalan ulama bi ulama ilmihi. al-alim. Lah makanya man alima wa amala bi ilmihi. Begitu. Silahkan itu nanti jenengan bisa dipikir-pikir lagi. Siapa kira-kira yang kita pantas sebut ulama itu? Begitu. Jangan tiba-tiba ada orang bersorban, terus setiap hari pegang tasbih, setiap hari berkata alhamdulillah wa syukurillah, terus langsung dapat gelar ulama. Tidak seperti itu konsepnya. Ulama itu hanya gelar sih. Iya Pak tidak? Hmm. Kan hanya gelar. Gelar non Ya, akademis. Kan gelar non akademis. Cuman ketika sudah itu disematkan, maka orang itu pasti akan menjaga nama itu. Kalau hanya bisa ngaji ya banyak Pak. Orang bisa ngaji itu banyak sekali. Cuman orang yang mampu mengamalkan dengan kajiannya itu sedikit sekali. Kan begitu. Contohnya kita ini. Kalau hanya hukum sunatnya wudhu jangan ditanya, sunatnya sholat jangan ditanya ke kita. Cuman kita kadang juga masih belum mampu untuk melaksanakan itu semua. Begitu loh Pak. Dasarnya Wan Sehan dibilang wali itu apa ya? Saya nggak ngerti saya Wan Sehan dibilang wali. Dasarnya satu kebodohan. Itu dasarnya. Iya. Ini loh. Jadi apa ya? Saking tidak fahamnya masyarakat di Indonesia ini tentang ciri-ciri seorang wali itu seperti apa. Ya, tidak ada di dalam kitab manapun itu yang menceritakan atau menyampaikan ciri-ciri wali itu harus kelihatan kayak orang stres, itu nggak ada, Pak. Nggak Nggak ada. ada. Ciri-ciri misalkan, ciri-ciri wali berkopiah atau pakai kacamata kayak saya, nggak ada seperti itu. Ciri-ciri seorang wali itu cuma satu, Pak. Ciri-cirinya itu, Pak. Ya. Ketika kita itu bertemu dengan seorang wali, ya kan? Walaupun kita nggak tahu kalau dia itu wali dan kita nggak kenal dia, baru ketemu. Nah, auranya itu langsung bisa merubah kita, Pak. Dari yang tadinya kita ini malas ibadah, suka maksiat, itu semuanya berubah, Pak. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin kita setelah ketemu orang itu. Yang tadinya kita suka maksiat, akhirnya kita itu menjauh dari maksiat karena memiliki tumbuh rasa malu. Terus.
Nah sekarang pertanyaan saya, mukibin-mukibin yang dekat sama mereka itu punya nggak perasaan seperti itu? Itu dalam kitab Hilyatul Auliya, Pak. Ada kitab namanya Hilyatul Auliya, itu menjelaskan tentang ya, haliah-haliahnya para wali-walinya Allah. Itu di mukaddimahnya menyebutkan itu. Ciri-ciri seorang wali itu ketika kita melihat dia, walaupun kita tidak kenal, tidak pernah ketemu, baru ketemu, itu auranya itu langsung merubah kita. Gitu. Karismatik bahasanya. Ya, Betul, karisma. itu. Ya, Itu kita banyak Kita contohnya, Pak. memandang saja kan Itu banyak contohnya, Pak. Ada seorang Bromo Corah ya. Ada seorang Bromo Corah itu. Nah, dia itu membegal seorang saudagar. Terus saudagar itu bilang, silahkan kamu ambil barang-barang saya, tapi tolong kereta ini jangan kamu ambil. Saya ini perampok, katanya gitu. Saya ini perampok. Kok kamu ngatur-ngatur? Saya mau ambil semua ini. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi kalau barang milik saya, kamu silakan ambil semua. Cuman satu kereta ini jangan. Emang kenapa satu kereta ini? Satu kereta ini miliknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, hanya ngomong begitu, Pak. Hanya ngomong begitu. Itu Bromo Corahnya tobat semua, Pak. Dan itu bukan cerita kurofat itu. Sekarang orang ketemu sama berisik itu jadi kasar semua orang. Jadi suka ngeledekin orang, nyaci maki orang. Wali apaan itu? Wali Sinting. dekat dengan Rizik Syihab ya. Semakin dekat Rizik Syihab itu bukan semakin adem kata-katanya. Malah semakin menjadi-jadi. Nah, coba sampean perhatikan orang-orang yang dekat dengan mereka, ya kan? Orang-orang yang dekat dengan mereka itu pasti akan terkontaminasi dengan sifat anarkis dan kasar, minimal mulutnya. Buktinya ketika mereka itu merespon baik secara lisan, tulisan maupun sikap terhadap orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Itu fakta itu. Ayo coba saya tunjukkan mana ada. Baca di kitab Hilyatul Auliya itu. Ciri-ciri seorang wali seperti apa? Bukan ciri-ciri seorang wali seperti ODGJ, Pak. Nggak ada itu di kitab itu. Oh ini beda ini Gus, ini ilmu nggak ada di kitab. Ya kalau nggak ada di kitab, kamu jangan bicara Islam. Karena Allah saja itu menurunkan Islam ini berdasarkan kitab, yaitu Al-Quran. Kok kamu nggak mau pedoman sama kitab, itu kan lucu kamu. Atau gini saja Tapi Gus, ketika menurut Gus Hasan untuk di zaman sekarang wali itu ada ya. ya banyak Pak. Wali itu Pak dari mulai zaman Adam ila yaumil qiyamah itu wali selalu ada Pak, nggak pernah kosong Pak. Tapi kita siapa itu orang yang kita juga nggak perlu tahu. Saya katanya wali santri nih. Tapi ada juga selain wali, ada juga ya yang ciri-ciri yang bukan wali. Ya. Salah satunya yaitu contoh pamer karomah, terus menghalalkan yang haram. Itu ya bukan Betul. suka adu domba ataupun memecah belah umat. Terus Oh, itu cerita merijik khurafat untuk menakut-nakuti ya. Katanya, Ataupun minta mungkin disumpah Habib Rizik itu atau minta sesajen wali itu yang bukan samar wali. katanya. Ini Bang Salehudin di bawah ini ada ini Surya 16, mungkin Habib Rizik itu wali yang nyamar katanya. Lah orang yang saya bicarakan ini wali yang nyamar Pak. Wali yang nyamar, yang kamu ndak kenal dia, ndak tahu dia kalau dia itu wali, ya kan? Kamu belum pernah ketemu dia, baru sekali ketemu dia, itu sudah bisa merubah. Yang tadinya kamu malas ibadah jadi rajin ibadah, yang tadinya kamu suka maksiat jadi malas maksiat. Itu ciri-ciri wali yang mastur, Pak. Kalau yang wali yang masyhur, Pak. Kita ini sedang berbicara wali yang mastur gitu loh.
Gitu. Atau gini, Kalau kalau ciri-ciri wali yang mastur aja itu nggak ada dalam mereka yang masyhur, itu bukan wali, Pak. oh gini, kita ikut Hilwatul Aulia tadi itu. Kita mencontohkan keimat itu wali bagi saya. Kenapa? Saya mendengar nama Imat di situ yang dulunya sudah melupakan kitab-kitab pelajaran kitab kuning itu karena ada polemik nasab, ada Kiai Imat, saya buka lagi kitab itu. Juga bisa dikategorikan wali. Iya, sama ya. Jadi ketika saya juga mendengar ya nama Kiai Imad, saya jadi langsung belajar ini gitu nih. Setelah membaca kitab ini ya, aduh masya Allah, hancur Pak alawinya. Sakulah ini ya. Saya Sakulah anggap ini ya. ya, saya sampai buat story ya, sampai saya ngedit fotonya Kiai Imad dampingi sama KDM ya. Saya buat di situ tuh seperti kedatangan dua sosok kesatria yang diramalkan. Satu tugasnya Kiai Imad ke bidang agama, yang kedua satu KDM di bidang politik ataupun ke praktek lah, lebih ke praktek untuk Nggak ngerti kalau KDM, nggak ngerti, nggak usah dibahas kali kalau KDM. iya, maksudnya kalau KDM kan tidak di agama tapi dia di bidang politik, tapi membangun rakyatnya yang miskin-miskin tuh dibantu. Itu dua sosok yang menurut saya sih seorang kesatria. Nggak ngerti. Tidak ngerti saya KDM. Saya ngerti saya Imat. Yang dulunya saya itu menutup kitab-kitab itu sudah saya simpan rapi di lemari-lemari, sekarang nggak ambil lagi, buka lagi, ayo. Iya betul, jadi dua tokoh yang membawa perubahan. Jadi jangan karena mendengar suatu keanehan-keanehan misalkan rantai emas lah, apalagi itu wali. Terus yang nebar jagung di jalan raya itu wali bukan itu yang di Bekasi? Oh, itu yang katanya Mukibin Majidub ya. Iya. Ini Mukibin banyak yang nggak tahu arti Majidub ya. Menurut Mukibin, Majidub itu gila. Padahal Majidub itu artinya ditarik. Sampai lupa kepada Allah. Bukan gila. Ya. Wali kan mau dianggap wali kan lucu. Janganlah membranding, suka membranding. Ya. Sebenarnya saya bisa jadi wali asalkan di branding itu aja. Undang orang-orang datang ke rumah, tak kasih uang satu-satu gitu. Saya minta branding. Jadikan saya wali, ya bisa. Begitu. Makanya ketika ada yang orang gila itu wali Majidub, pada dasarnya kan Majidub itu sadar kepada Allah, bukan hilang ingatan karena penyakit. Iya. Kalau yang di Bekasi itu kan namanya punya penyakit skizofrenia ya, atau Skizofrenia. halusinasi. Itu bukan wali ya. Schizophrenia. Tapi dia bisa nanam pohon jagung di Skizofrenia. jalan ya. Schizophrenia. Itu wali Majnun, Kang. Wali framing itu. Waalaikumsalam, Bang Ocip. Perasaan tadi saya lihat Bang Meteor nih di koma ini, Bang Ahmadi. Tadi ada Dokter Sududu apa siapa coba? Perasaan ya tadi lihat di lab. Enggak.
langsung ke sini saya tadi. Tadi siang apa sore gitu ya? Tadi siang saya amati. Yang dulunya sekian lama tidak membicarakan terkait ini, adanya polemik, ya mau tidak mau kita harus ikut andil untuk terus menyuarakan, untuk terus memberitahukan kepada saudara, teman, kerabat bahwasanya Mbak Alwi itu memang bukan durian. Dan itu pernyataan itu Kalau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan terlalu pendek lah berpikir. Karena bersorban, berjubah, oh jubah itu sunnahnya Kanjeng Nabi misalkan kan. Dan gaya-gaya mereka seperti itu. Sorban itu adalah sunnah Nabi. Jangan terlalu pendek seperti itu. Recheck and recheck itu penting. Syahadatnya emang ada perbedaan dengan kita, Gus. Kenapa? Habaib ini syahadatnya ada perbedaan nggak sama kita? Sepengetahuan saya di kitab mereka itu memang ada perbedaan. Tiga itu di kitab mereka itu. Cuman Syahadatnya 3. cuman sepanjang pengetahuan saya, mereka masih belum mempraktekkan itu di publik. Kalau di tempat mereka sendiri saya belum paham gitu loh. Gitu kan. Kalau kitabnya ada, cuman masalah praktik dipraktekkan atau tidak di publik atau di tempat mereka, saya belum pernah mendengar. Cuman ya pasti itu ada, pasti itu dilakukan, namanya kitab kok. Dan begitu. Kalau rukun Islamnya mereka sudah memamerkan ke publik sudah. Ya, sudah disampaikan ke publik kalau rukun Islamnya itu ada 6 bagi mereka. Oh, yang Bahar Smith bilang itu ya, tempo hari ya. Ada di YouTube-nya itu. Nomor 6, menjaga kota Darim. Ngapain? Kalau niat mau menjaga kota Tarim, ngapain kok tinggal di sini gitu loh. Ngapain kok menjaga, kok ngerewaki yang ada di sini. Berarti kan mereka tidak beriman kan begitu. Berarti kan mereka tidak beriman. Kalau memang mereka ini benar beriman dan mau melaksanakan rukun imannya kan sana jaga kota Tarimnya, takut dibom kan begitu. Lo ngapain di sini? naik Bang Alhamra. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk Gus. Gimana? Baru masuk gula. Baru masuk. Salam Aman. kenal pada semuanya. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuala Lumpur. Masya Allah, luar biasa. Nah, beliau Habib ini, Rasul. teman-teman, beliau ini alumni Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, tapi sekarang ada di Malaysia. Beliau pengusaha kaligrafi. Jadi Meteor kalau mau dilukis pakai kacamata seperti itu bisa ke Bang Ilham Ra. Saya sedang ini Gus Hasan. Saya Ya, sedang buat desain drone 136 Syahid. Buat desain diukir di atas kaca. Bentuknya persis drone itu. Tulisannya tulisan selawat Ashril.
Bentuknya seperti drone. Saya sudah kirim ke Timur Tengah. Kalau dapat sambutan, maka akan saya produksi di Indonesia sebanyak mungkin. Saya sudah kirim ke Turki, kirim Amin, ke amin. Saudi Arabia, kirim ke sana. Bentuknya drone tapi tulisannya Salawat Ashril. Asril, ya. Iya. Amin, mudah-mudahan sukses. Kalau sukses insya Allah. Dengan izin Allah semoga kebahagiaan semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Dan beliau Gini ini Gus teman-teman, Hasan, beliau Gus Hasan, ya. minta maaf ya, cerita sedikit ya. Mhm. Takut saya salah, kan saya bukan ustadz, bukan kiai, cuma saya pernah belajar di Sidogiri dulu. Takut saya salah. Kan yang hadir ini orang alim ulama semua, kecuali saya bukan alim ulama. Gini Gus ya. Siapa ulama yang mengisbat Ba'alawi itu diantaranya siapa? Yang dijadikan dalil oleh mereka? Yusuf bin Siapa ya? Ismail An-Nabhani, kemudian Syekh Ali Jum'ah, Kemudian Syekh Syabih dari dari Suriah. ya, itu kapan itu? Baru-baru ini atau berapa puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun? Ya, baru kemarin. Oh, baru kemarin isbat. Enggak kok. Berimroh. Enggak, yang saya tanyakan Gus, kok bisa ya para ulama itu mengisbat? Padahal kata sampean, ciri-ciri dzurriyyah ahlul bait itu tidak melakukan dosa besar, apalagi sampai murtad. Kan gitu kata sampean ya Gus ya? Iya, Syekh Sawaf itu saja ketika mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu kalau dalam pandangan ilmu hadis adalah mutawatir. Mutawatir. Itu aja udah salah. Itu aja udah salah. Kenapa? Karena begini ya. Di dalam ilmu hadis maupun ilmu nasab itu ada kemiripan definisi walaupun redaksinya berbeda, ya kan? Iya. Nah, contoh misalkan ini di dalam di dalam kitab Al-Madkhal Al-Kafi Al-Muntakhab fi ilmin nasab ya, tentang masalah nasab sahih mutawatir ya toh. Nah, ini yang disebut nasab sahih mutawatir, kan derajat nasab itu kan ada 3, ada sahih mutawatir, ada masyhur, ada makbul. Nah, Oh ini iya. kita bicara yang mutawatir. Mutawatir itu apa? Ma istafadat sihhatuhu fi muhitihi wa 'inda man ya'ulu 'alaihim min ulama'in nasabil mawthuqi bihim bil ittifaqi. Wattasalat syajaratuhu fi kutubin wa jara'idin nasabina duna inqita'in au ittirabin ada ila luzumi tahqiqin. Nah, padahal mereka ini terputus sanad periwayatannya. Di sini syaratnya ya, wattasalat syajaratuhu fi kutubin. Bersambung pohon nasabnya itu fi kutubin di dalam kitab-kitab wa jara'idin nasabin dan dokumen-dokumen para ulama ahli nasab. Duna inqita'in tanpa adanya keterputusan. Au ittirabin atau kerancuan. Ada ila luzumi tahqiqin yang menyebabkan hal itu wajibnya pentahqiqan atau diteliti ulang gitu loh. Nah, sementara jelas kan dari abad ke-5 sampai abad ke-10 tidak ada yang meriwayatkan silsilah nasab Ba'alawi dalam kitab-kitab ulama nasab Tabaqat maupun kitab sejarah, nggak ada. Bagaimana nyampe ke mutawatir? Ya kan? Wong kenasab dhaif aja nggak nyampe mereka itu, apalagi ke mutawatir, ketinggian itu baina sama sumur sat itu. Sumur barhut, benas sama was sumur barhut. Ya, Nah, ya itu sate lah Gus. Kalau bicara hadis ya, kalau Iya, bicara teruskan, Gus. hadis itu yang disebut dengan hadis mutawatir gitu ya. Jalur sanad periwayatannya itu banyak, Pak. Min tabaqatil ula ila tabaqatil akhir. Dari mulai tabaqat yang pertama sahabat, tabaqat yang kedua tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf sampai sekarang. Itu jalurnya banyak. Bukan satu jalur, jalurnya banyak dan semua meriwayatkan dengan jalurnya masing-masing. Itu mutawatir, Pak. Gitu. Dalam ilmu hadis itu. Nah, sekarang bagaimana bisa dianalogikan nasabnya Ba'alawi ini seperti hadis mutawatir, sementara semua kitab itu rujukannya hanya asakron semua. Mutawatirnya dari mana? Gitu loh.
Semua kitab yang ada sekarang ini, sumber rujukan utamanya itu adalah kitab Al-Burqah Al-Musiqah ketika menyebutkan nama Ubaidillah. Kalau menyebutkan nama Abdullah, itu sumber rujukan utamanya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Fuqaha. Nggak ada lagi. Satu-satu sumber itu. Ubaidillah satu sumber, Abdullah satu sumber. Itu bukan mutawatir itu. Pola king anu ya benih ahli hadis kok ngaku ahli hadis pola ruh. Pak surah ceramah dia tentu nih pola. Gitu loh. Oh lah wayang. Kasihan lah Gus, kasihan mereka ini kan Bani Loh, enggak Umayyah. Gini loh Meteor. Mereka itu membranding bahwasanya ini dari ulama syuriah ahli hadis mutaakhirin, ya kan? Ahli hadis kontemporer. Lu masa definisi mutawatir aja salah dia? Tak pandang kina cer kebaben ria saya alumni Pondok Nusantara atau teman luar negeri dia. Derem kocangnya dulang. Ini kalau melihat dari ciri-ciri mutawatir sendiri kan tidak ada penolakan dari ulama kan. Nah, Sedangkan itu. di nasabnya Pak Alwi sendiri kan ada penolakan, berarti itu sudah tidak mutawatir lagi. Nah, makanya itu dia. Yang itu iya Gus, betul lah sampean juga. Ini yang mudah dicerna aja Gus oleh orang awam, orang yang nggak pernah ke pesantren gitu aja yang mudah di pesantren. Yang mudah dicerna oleh orang-orang kebanyakan. Yang mudah. Katanya sampean yang apa ciri-ciri dzurriyyah ahlul bait itu tidak melakukan dosa besar, apalagi sampai murtad kan gitu ya Gus ya. Loh dulu sih di sejarah kok ada yang jadi pemimpin PKI itu loh. Fakta itu. Ini loh ya. Kalau bicara hadis ya, al-haditsul mutawatir huwa ma rawahu jam'un kabirun minar rawati fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanadi. Jadi semua zaman para ulama ahli hadis itu meriwayatkan hadis itu dengan berbagai macam jalur periwayatan, bukan satu jalur. Berbagai macam dan di setiap tabaqat itu. Gampangnya kalau bagi saya nasabnya Balawi itu menurut ilmu hadis mutawatir gitu ya. Ya apa orang Inggrisnya itu? Mungkin dia pikir orang Indonesia ini dubu ngarang. Kok memaksa lagi satu Gus? Kok memaksa banget sih orang ini? Ada apa sebenarnya? Iya enggak tahu Bang Hamka. Di sini banyak kok yang asli. Kalau saya itu gini, Bang Hamka, saya itu begini. Saya Iya. lihat begini ya. Kalau memang dia itu ulama ahli hadis kontemporer dari Suriah kan didatangkan ke Indonesia hanya untuk berbicara tentang nasabnya Ba'alawi, mestinya bukan bicara satu arah, tapi diadakan forum, ya kan? Kiai Imad diundang, gitu kan? Para kiai diundang. Ini loh ada Syekh, silakan tanya tentang nasabnya Ba'alawi Syekh. Lah begitu Pak. Iya. Kalau ceramah di tempatnya sendiri itu namanya bukan apa namanya? Bukan penetapan nasab itu namanya, tapi melakukan penggiringan opini ya dengan framing nama besar ulama hadis kontemporer kan gitu. Iya, pemaksaan itu. Iya. Pemaksaan untuk menjadikan sebuah pengakuan. Kok nggak? Yang saya herankan satu aja Gus. Kok maksa banget orang ini. Di sini di Kuala Lumpur banyak loh Bang Al-Jilani Erham banyak kan loh di Kuala begini Lumpur ya. sini. Bang Dari Erham. Mesir, dari Maroko banyak sini. Nggak Iya. pernah ngomong-ngomong yang aneh-aneh, nggak ada. Aku ngaku nggak ada. Nggak ada. Saya pernah tanya nggak ngaku beliau. Marah malah. Yang Al-Jilani itu yang dari Kuala Lumpur, yang dari Mesir itu. Meteor aja ini saya bilang, Meteor, kamu ini muridnya Muhdor ya, kok pakai kacamata? Dia nggak mau ngaku. Ini katanya nih, lihat di Malaysia, mayoritas set-set itu Ba'alawi, yang set-set apa kok ya? Iya, ini orang Malaysia lah Hamra ini. Iya. Set-set itu Iya, set itu Ba'alawi, tapi nggak ada yang ngaku-ngaku. Banyak nggak pakai set pun banyak di kawasan Pineng, Kelantan itu banyak. Ada yang pakai set, ada yang tidak.
Tapi nggak ngaku-ngaku orang sana, orang sini. Biasa-biasa aja. Nggak minta diakui. Imat stres, kamu ndak usah banyak tapping, banyak bicara lagi, ya. Tanggung jawabmu ditunggu sama wali kutub itu. Yang nantangin ini ya, nantangin diskusi itu ini ya. Iya, yang menjamin katanya Robito pasti datang. Saya menjamin, Gojak. Jadi benar kata Bang Meteor, jangan percaya apa tadi. Tapi kalau Makanya siapapun dari teman-teman protesis yang ngomong saya pasti percaya. Alasannya apa? Karena bukan Mbak Lawi. Tuh, itu iya sore ini itu. contohnya ini nih yang di bawah itu. Darder dor. Ente dor, gitu. Itu Habib udah tua lagi tuh, botak lagi. Muka perindapan ngaku Habib, ngaku cucu Nabi. Jadi tidak perlu cross check kalau teman-teman protesis itu berbicara, tidak perlu cross check. Itu 99% benar. Tidak Ya, pecanggih haji. Akhirnya bayi jawabannya. Aduh, ya Allah Karim, kok ada ya umat-umat. Ini Gus Meteor Sel ini pernah jadi muridnya ini dah. Ini siapa? Ini Habib Mohdar ya. Amit-amit saya. Amit-amit Bang Bayu. Nah, ya alhamdulillah itu. Saya bersyukur sekarang. Cita-cita saya dulu tidak terpenuhi oleh orang tua itu, saya bersyukur gitu. Loh, sampean pernah mondok di sana dah? Saya dulu Pengen, tapi nggak terpenuhi. pengen. Kepingin mondok di tempatnya Habib itu ya. Iya. Hanya dipinjemi kejabatannya itu. Di mana itu tempatnya di Jember itu ya? Bukan, saya itu sempat pengen punya cita-cita pengen mondok di Darul Mustafa. Di mana? Tarim. Oh, nggak jadi. Ya alhamdulillah tidak jadi. Kok alhamdulillah nggak jadi. Iya. Ketika sudah saat ini ya alhamdulillah saya tidak ditakdir untuk ke sana. Karena kesulitan nanti saya ketika ke sana. Alhamdulillah tidak ditakdir. Akhirnya mondoknya di mana Gus Meteor? Ya daerah sini saja, daerah Probolinggo saja. Ya sama aja kok. Ilmu di mana-mana kok. Sama-sama dari Al-Quran, sama-sama dari hadis. Terkadang yang di sini lebih alim dari sana kadang-kadang. Ramra mondoknya di pondok pesantren ini Gus Wapi. Ya. Dipanggil dengan kiai ini, dengan kiai Mas Dor nggak datang dia. Saya sekarang ya main di rumah teman, kebetulan bersebelahan dengan rumahnya Wafi. Nah terus Siapa itu? Siapa itu? Bersebelahan. Loh, ini orangnya ini. sampean nggak mondok di sana ya Gus? Lah, pas situng kenengan ge aduh lah payahku. Dia mau bedakan tempat yang saya itu udah gila. Rumah saya itu dulu satu RT sama Wafi itu. Dulu masuk RT-nya saya itu. Saya jadi Pak RT-nya. Rumah Wafi di sana ada ini ya, ada pesantrennya ya. Ya Gus Solihuddin. Kalau bilang pesantren ya TPQ lah. Oh TPQ ya. Pasang surut dia membela. Mungkin kalau ada uangnya naik lagi di media sosial. Uangnya nggak ada lagi mungkin gitu mungkin. Tahu aja Bang Alhamra nih. Tahu, saya akan memperhatikan. Saya menerima WhatsApp dari kawan dekat dia, kan satu pesantren dengan saya ya. Cuma dia orang baru kan nggak kenal saya. Ditanya oleh kawan rapatnya itu satu kamar itu. Kok mati-matian kamu bela orang ini gini? Dia jawabannya fulus kata dia. Saya ada WhatsApp-nya kok. Tapi kalau di sini murah itu, Wapi itu. Kalau yang kecil 40.000, kalau yang gede 60.000.
Apanya itu? Celengan Semar itu. Celengan Semar. Celengan Semar itu. Masya Allah. Aktif betul beliau itu tapi pasang surut beliau dalam membela itu klan Balawi. Kadang-kadang hebat, kadang-kadang berapa bulan nggak ada gitu. Mungkin uangnya mungkin nggak ada itu. Sepertinya Bisa begini. jadi. Kalau dibilang ideologi enggak juga itu ya. Tapi karena masih muda, masih butuh uang, ya wajar lah seperti itu. Iya, iya. Membela. Makanya saya bilang uang. Beliau pernah jawab kok fulus jawabannya. Ketika ditanya oleh kawan sekamarnya. Ya, kalau ingin mengangkat popularitas ya bisa dengan cara-cara seperti itu. Iya. Pernah diajak berdebat dengan satu pesantren satu pesantren namanya Yasin. Pernah saya akan memfasilitasi, nggak mau dia kok. Gak ada jawaban. Saya mau kasih saya bilang 1 orang 1 jam saya kasih 5 juta. 1 jam. Waktu itu 2024 rasanya. Yang ngajak debat kawan saya Yasin. Gak mau dia kok gak ada jawaban. Tempat semua disediakan. 1 jam debat 5 juta. Gak ada. Gak ada jawaban. Berarti kalau tidak mau berarti pas banyak uangnya itu. Iya. Iya kok. Insyaallah Rabbi. Kalau kita bahas tentang KBM tidak ada selesainya ya. Iya. Gak pernah selesai di Indonesia. Gak pernah selesai. Sebab mereka banyak uangnya loh. Banyak yang kaya mereka itu. Bisa membutuh buzzer bayaran. Kalau tidak gorohat ya dawir, ya perempuan, ya judi. Sudah berapa tahun ya? Sudah ada 4 tahun ya. Polemik nasab ini. Gak berhenti. 5 tahun ya Gus? Hampir 5 tahun kan dari tahun 2022. Nah, masih belum tuntas. Padahal katanya siapa? Katanya si Wafi itu kemarin itu kita ini katanya dibayar, kata si Wafi. Kita itu semua dibayar, pada masanya akan tuntas sendiri katanya. Sampai sekarang enggak akan tuntas. Saya enggak pernah dibayar saya. Siapa mau bayar? Faktanya kan dia yang bilang fulus. Iya. Jadi orang disamakan dengan dirinya orang lain. Memang bangsa kita ini diobrak-abrik ya. Dari segala sudut. Iya. Kalau katanya Presiden Partai Islam se-Malaysia, target seterusnya setelah ada negara Timur Tengah itu katanya Profesor Dr. Tuan Guru Datuk Hadi Awang ya, orang Malaysia ini. Target Israel dan Amerika itu Indonesia memang targetnya. Ya. Supaya tidak maju, supaya tidak makmur. Kata beliau gitu, pernah mengeluarkan pendapat beliau. Iya, karena bahaya. Karena posisinya Indonesia itu strategis. Wow, kalau maju Kenapa? ke Indonesia, kalau Karena maju dan gini. makmur. Karena musuh besarnya Amerika itu ada di sekitar Indonesia. China, Korea Utara, Rusia. Ya kan? Nah, sementara Indonesia ini non-blok. Gitu loh. Indonesia ini kan non-blok ini. Nah, non-blok ini bahaya. Gitu loh. Karena apa? Karena ketika terjadi peperangan, mereka tidak bisa melewati daerah teritorial Indonesia. Padahal untuk ke sana harus melewati Indonesia. Gitu loh. Itu yang alasan pertama, masalah teritorialnya ya. Alasan yang kedua,
Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia. Karena apa? Karena mayoritas umat Islamnya itu, yang mana menurut pandangan Barat, umat Islam ini lebih dekat kepada timur daripada Barat. Lah iya, Blok Timur. Iya, konsep berpikirnya, konsep berpolitiknya itu lebih dekat kepada timur daripada ke barat. Pamit dulu, mau pulang dulu. Mau pulang ya? Mau pulang Ya silakan, bismillah. karena beliau santri tertua di pondok. Tapi membangkang karena tidak paham. Saya pamit juga, mohon undur. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada Gus, saya pun mau tidur Gus ya, sudah pukul 1 di sini Gus. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan silakan. Kajiannya sudah selesai kan? Ini jam 12 lungkas saya. Ada Bang Omrin nih, Bang Omrin, salam kenal. Dari mana Bang Omrin? Dari Jakarta Bang, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Ya, saya punya YouTube channel Bang, Obrin Bola. Tentang Oh, bola. Omrin bola. Nanti saya mampir lah. Ya, siap. Pakai nama itu juga. Ya ini Bang. Iya, makanya pakai profil Inggris. Inggris ya. Saya hafal ya. Karena saya juga mantan pemain bola, Bang Obrin. Oh gitu Bang. Iya Bang. Ya, saya 20 tahun lebih pemain bola. Bisa dibenci 30 Balawi. tahun lah ke Balawi kan pelatih. anti asing dan asing. Saya dari Banten, Bang Obrin. Oh iya, salam. Ini ya, Ya, mungkin sama-sama. kalau Gus sudah ngerti, saya pendalaman Islam saya hanya ngebaca. Untuk ngomong saya di bola saya bisa ngobrol, tapi di agama saya seneng nanya aja gitu loh. Dan saya bersahabat sama Sama-sama. Saya juga Balawi. sambil belajar, Bang Obrin. Saya bersahabat sama Balawi itu dari kecil. Saya di Kampung Melayu, kantor Obitoh itu di Kampung Melayu. Jadi saya sering Oh sama iya, Gus iya. bilang saya sedih gitu, teman-teman saya. Tapi kalau emang kenyataannya begitu, emang fakta mesti. Saya nonton ini Iya. Gus, baru nonton Bisikan Roma, Gus, yang masalah mutawatir itu. Iya, iya. Oke, bagus lah. Berarti memang Allah masih memberi hidayah saya. Kan Gus bilang pelajari Pak. Saya buka. Oke, ya, ya saya belum taslim. Maksudnya hargailah Gus ya. Saya kecil bareng sama ada kampung Arab. Saya orang Batak gitu kan. Iya. Cuman saya punya teman baik Balawi yang baik juga gitu loh. Jadi saya ya sudahlah, saya nggak usah lah. Saya dengerin aja Gus ngasih pencerahan. Itu saya nikmatin. Kan gini Pak, ya kan? Kita ini sebagai umat Islam itu kan harus kembali kepada fondasi asal, bahwasanya kita ini manusia biasa, ya kan? Dimana Kanjeng Nabi itu bersabda, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan keluputan, kan begitu ya? Betul. Nah, artinya di sini kesalahan yang dilakukan oleh manusia, keluputan yang terjadi dalam kepribadian manusia itu tidak lantas menyebabkan kita ini menjauhi mereka, gitu loh. Ya masalah berteman ya tetap kita berteman, tapi jangan karena kedekatan kita dengan siapapun yang menjadi teman ataupun sahabat kita,
itu bisa menghambat kita untuk menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah gitu. Nah, kadang-kadang ya kita ini tahu kalau itu salah. Tapi karena yang berbuat salah itu teman kita, sahabat kita, atau orang yang kita kagumi, lalu kita mudah saja memaklumi kesalahan itu untuk pribadi kita. Dan untuk orang lain kita membela kesalahan itu dengan mencari alasan-alasan pembenaran. Nah, ini namanya pengkhianat. Gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Karena kan saya rasa ya semua orang pasti akan paham bahwasanya sahabat yang baik, teman yang baik, atau pasangan hidup yang baik itu yang akan bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang salah dari diri kita. Makanya Allah itu berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menyaling di dalam menyampaikan kebenaran dan kesabaran. Kenapa? Kok saling menyaling? Karena setiap orang itu ya dia diberikan kemampuan untuk menilai perilaku orang lain dibandingkan menilai perilakunya sendiri. Nah, sehingga ketika kita melihat perilaku orang lain, orang pun akan melihat perilaku kita. Disitulah kita saling mengingatkan akan kesabaran dan kebenaran gitu. Contoh yang paling sederhana ya teman-teman. Nah, ketika kita ini mengalami musibah, ya kan, teman kita mengatakan sabar ya, ini ujian dari Allah, semua pasti ada hikmahnya. Pasti kita menjawab, ya lu sih ngomong doang bisa, gua yang ngalamin bro. Nah, tapi nggak apa-apa, karena nanti ketika teman kita yang menasehati kita saat ini dengan kesabaran mengalami hal yang sama, giliran kita mengatakan kepada dia, yang sabar ya, semua ada hikmahnya. Gitu. Iya. Makanya di sini saya tidak mengizinkan di room saya ini untuk saling mencaci maki. Silahkan naik ke room saya, asalkan narasi yang disampaikan itu narasi yang ilmiah dan argumentatif, bukan hanya sekedar retorika. Burhan di bisikan Roma bilang, apa itu Gus? Burhan itu. Burhan itu bukti. Sudah. Sampai istri saya juga nanya gitu. Kenapa kamu dalemin itu, Brin? Saya panggilnya kan Obrin. Kenapa kamu sayang lah? Kenapa kamu dalemin? Ya, kamu kan tahu, aku anak Tebet. Aku lahir ya bersinggungan sama kalau kita orang Jakarta bilang tuh Arab tuh jamaah gitu, jamaah. Iya. Jamaah tuh temen gue, kamu tahu jamaah teman anak berapa banyak? Iya, yang Habib Ismail Dalmarum gini. Jadi gimana menurut kamu? Kamu posisinya di mana sayang? Dibilang, tanya istri saya. Iya. Kalau emang saya ini orang maaf bukan ya. Saya ini orang Batak. Bapak saya nomor 14, saya 15, anak saya 16. Kan Ustadz tadi bilang dalam satu kurun itu tepat. Jadi itu kan kalau untuk masalah nazab, karena kita punya nazab di Batak itu Gus ya, gitu Gus ya. Jadinya begitu ya. Berarti begini. Istri saya nanya, jadi kamu di posisi yang mana? Saya belum taslim sama Gus itu, saya bilang. Karena dia sering dengerin kan gitu. Saya belum taslim. Saya masih sedih di hati saya, remuk hati saya bilang. Ya sudah, ikutin aja. Bagus kalau begitu. Dia nggak ngejelek-jelekin, tidak. Tapi ini kan
arti burhan itu bukti apa di Al-Quran itu bahwa apa memang ada ayatnya gitu ya. Dengerin saja nanti di mana kamu berdiri disitulah kamu. Oke siap. Oke. Sering kan Tat aku di bawah Agus aku dia dengerin Ini Agus ini ngomong. contoh ini Bang Obrin ya. Ini contoh. Ini kan Mbak Alawi ini di bawah ini. Ya. Oke. Dia Saya pakai kacamata, saya pakai kacamata, saya pakai kacamata. ya. Itu Mbak Alawi itu di bawah itu. Ya. Saya pastikan dia Mbak Alawi karena dia pernah satu room dengan saya. Ini dia mengatakan begini, lisan-lisan kotor hanya keluar dari hati yang kotor. Betul yang diucapkan itu. Iya. Tapi dia menggunakan nama siapa itu? Imad Stres Al-Kadzab. Apa Oh, enggak? Imaduddin. Iya, apa enggak bumerang ke dirinya sendiri itu? Itu bumerang kepada dirinya sendiri. Orang itu jangan hanya bisa menasehati orang lain atau menyampaikan kalimat-kalimat nasihat, tapi dirinya tidak mencerminkan isi dari yang disampaikan, Pak. Gitu loh. Nah, kemudian lucunya ini tidak ada dakwah kebencian dengan fitnah dan adu domba, bukan cara Rasulullah. Tapi dia menggunakan nama orang, itu aja sudah kebencian isinya. Imad Stres Al-Kadzab. On ya orangnya. Gimana? Aduh ya Allah, gitu loh. Padahal kami di sini semua nggak ada yang pakai nama aneh-aneh. Kita namanya semuanya nggak ada yang menyinggung terhadap kelompok manapun dan siapapun orangnya. Gitu. Itu contoh teman-teman. Bahwasanya apa? Ya, di dalam kitab Rosail itu ya. Nafsiyatul Wadda'i halaman 179 itu. Karakteristik watak sifat orang yang nasabnya palsu itu apa? Syarasatul akhlak wadana atut tiba, ya kan? Walakin yatadzaharuna bihusni samti wa bihamidil akhlak. Watak aslinya itu buruk, tabiatnya jelek, tapi dia itu berpura-pura sok bijak gitu kan, sok berakhlak gitu. Ya contohnya kayak ini, contoh itu. Itu. Nah ini ya teman-teman, dia bawa ayat Quran ini. Ini saya buktikan teman-teman, bahwasanya kitab itu benar. Nih, Al-Quran, janganlah kebencian kalian kepada kaum menjadikan kalian tidak berlaku adil. Nah, sementara nama akunnya aja udah nggak adil kepada Ki Imad itu. Bicara keadilan ya. Gitu loh. Kan gitu. Dia pendusta ini. Iya, jangan seperti itu. Kita ini kan diajarkan di dalam Islam itu al-hurmatu khairum minat ta'ah. Menghormati itu lebih diutamakan daripada mentaati. Artinya apa? Kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun. Sekalipun guru kita, orang tua kita, boleh kita berbeda pendapat. Tapi tidak boleh hanya karena perbedaan pendapat itu lalu kemudian menyebabkan kita ini menghilangkan sikap penghormatan kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Itu ajaran Islam, Pak. Assalamualaikum, lanjut Gus. Ini mah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Abdillah, gimana sehat? alhamdulillah sehat-sehat, afiat Gus, sehat-sehat, alhamdulillah. Lanjut, lagi baru Capek baru banget kayaknya nih, roman-romannya suaranya nih. baru bangun, lapar makan. Oh, Monggo lanjut. iya. Jadi itu teman-teman yang dimaksud di dalam kitab Rosail fi Ilmin Nasab itu di dalam menjelaskan nafsiyatul wadda'in, ya, karakteristik watak sifat
daripada orang yang nasabnya palsu. Monggo Bang Roni nang menolak gila. Gus. Tedung ya Bang Roni. Enggak Gus, nyimak Gus. Jangan kau jadikan aku ini sebagai dongeng sebelum tidurmu ya.